Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang habitat dan adaptasi hewan. Nah, habitat dan adaptasi hewan ini merupakan materi IPAS untuk kelas 6 SD, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu habitat dan adaptasi, kemudian mengenal hewan dan habitatnya, dan juga mengetahui bagaimana cara hewan untuk beradaptasi. Nah, langsung saja di sini kita ke pengertian dari habitat. Nah, sebelumnya habitat itu merupakan rumah atau lingkungan alami dari suatu makhluk hidup, di mana habitat ini eh, merupakan tempat mereka untuk menemukan makanan, air, dan perlindungan agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, jenis hewan berdasarkan habitatnya itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya hewan daratan, yang kedua ada namanya hewan perairan, dan yang ketiga ada namanya hewan amfibi. Nah, hewan daratan ini merupakan hewan yang hidupnya itu di daratan. Jadi, seumur hidupnya mereka akan tetap hidup di daratan, tidak bisa hidup di perairan atau tidak bisa hidup di perairan. Nah, contoh dari hewan daratan ini yang pertama itu ada kuda, kemudian ada kelinci, ada kambing, ada gajah, dan ada sapi. Nah, ini beberapa contoh dari hewan yang hidupnya di daratan. Nah, sedangkan untuk hewan perairan itu merupakan hewan yang hidupnya itu dihabiskan di air. Jadi hewan ini hanya bisa hidup atau bertahan hidup di perairan. Contoh dari hewan perairan ini, yang pertama itu ada ikan, kemudian ada penyu, ada hiu, ada gurita, kemudian ada lumba-lumba, ada paus, dan juga ubur-ubur. Nah, itu dia contoh dari hewan yang hidupnya itu di perairan. Nah, sedangkan untuk hewan yang adaptasinya itu sedangkan hewan amfibi itu merupakan hewan yang habitatnya itu di dua tempat. Jadi mereka bisa hidup di perairan dan juga di daratan. Nah, contoh dari hewan amfibi ini adalah katak, di mana katak ini saat kecil masih berupa telur, mereka akan hidup di air, kemudian dari telur akan berubah menjadi kecebong. Nah, kecebong ini nantinya akan bertransformasi memiliki kaki, kemudian nantinya akan berubah menjadi katak. Nah, setelah katak dewasa, katak akan hidup di daratan, namun bisa juga hidup di perairan. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari adaptasi. Adaptasi ini merupakan cara makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana tujuannya itu adalah agar makhluk hidup bisa melindungi diri dari musuh, mencari makanan, berkembang biak atau bertahan hidup. Nah, ada 3 jenis adaptasi yang dilakukan oleh hewan. Yang pertama itu ada namanya adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga ada adaptasi fisiologi. Nah, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya, di mana adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Jadi, sangat mudah diketahui. Contohnya itu ada aneka jenis paruh dan kaki burung, kemudian beragam tipe mulut serangga, ada juga aneka ragam jenis akar dan batang, serta daun pada tanaman. Nah, langsung untuk contohnya pada adaptasi hewan morfologi,
yaitu pada burung, di mana burung memiliki kaki dan paruh yang sesuai dengan tempat hidup dan makanannya. Contohnya seperti kaki bebek yang berselaput untuk berenang, kaki ayam untuk mengais makanan, kemudian kaki elang yang bercakar tajam untuk menangkap mangsa, dan kaki kakatua serta pelatuk untuk memanjat. Nah, paruhnya itu juga berbeda-beda, seperti paruh itik untuk menyaring makanan, kemudian paruh elang untuk merobek daging, dan paruh pelatuk untuk menancap ke kayu. Nah, bentuk tubuh ini itu akan membantu burung untuk menyesuaikan diri dan mencari makanan dengan lebih mudah. Selanjutnya itu ada pada serangga. Nah, serangga itu memiliki berbagai macam bentuk mulut yang sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya itu seperti kupu-kupu yang memiliki mulut penghisap untuk menghisap nektar bunga, kemudian ada nyamuk yang mempunyai mulut penusuk dan penghisap untuk menghisap darah. Kemudian ada jangkrik yang memiliki mulut penggigit dan pengunyah dengan gigi kecil untuk memudahkan mereka dalam memakan daun. Kemudian ada lalat rumah yang memiliki alat penyerap seperti spons untuk menyerap makanan cair. Nah, bentuk mulut ini akan membantu serangga menyesuaikan diri dengan cara mereka mencari makan untuk bertahan hidup. Nah, contoh selanjutnya itu ada unta. Nah, unta ini kan merupakan hewan yang hidupnya itu di gurun pasir yang panas dan kering, di mana unta ini bisa bertahan tanpa makan dan minum dalam waktu yang cukup lama karena tubuhnya itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya itu seperti punuk unta yang menyimpan lemak sebagai cadangan makanan serta cadangan makanan. Jadi saat tidak adanya makanan, lemak ini akan digunakan untuk sumber energi agar unta tetap hidup. Nah, selanjutnya ada lambung unta. Nah, lambung unta ini juga bisa menyimpan air dalam jumlah yang cukup banyak, di mana penyimpanan airnya ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit sehingga unta itu bisa bertahan hidup tanpa minum selama berhari-hari. Nah, lanjut ke jenis adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini merupakan adaptasi di mana cara makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja di organ tubuhnya yang bertujuan agar bisa tetap bertahan hidup. Jadi secara lebih sederhananya, adaptasi fisiologi ini merupakan adaptasi yang mencakup fungsi alat tubuh. Jadi adaptasi ini bisa dalam bentuk enzim yang didapatkan dari suatu organisme, tetapi adaptasi fisiologi ini itu dia bersifat reversible atau bisa kembali ke kondisi awal atau semula. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama itu ada kucing, di mana kucing ini memiliki ciri-ciri tubuh yang dapat membantu penyesuaian diri dengan lingkungannya dan cara hidupnya sebagai pemangsa. Jadi, di mana kucing itu memiliki kuku dan taring yang tajam untuk menangkap mangsa, kemudian ada bantalan kaki yang membuat kucing bisa bergerak secara diam-diam saat mengintai mangsa. Kemudian mata kucing itu juga dia bisa melihat dalam gelap, serta kumis yang membantu merasakan lingkungan, dan juga pendengaran serta penciuman yang tajam. Nah, kucing itu juga memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan tubuhnya dengan sangat baik saat mereka melompat atau menjatuhkan diri. Jadi semua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu akan membantu kucing dalam berburu dan menghindari musuh.
Nah, contoh selanjutnya itu ada namanya burung kolibri. Nah, di mana burung kolibri ini memiliki paruh yang kecil dan panjang untuk menghisap nektar dari bunga saat terbang. Kemudian ada bebek yang memiliki kaki lebar dan berselaput agar mudah berenang dan tidak tenggelam saat berada di lumpur. Nah, contoh yang keempat ada burung elang, di mana burung elang ini memiliki paruh yang tajam dan melengkung serta cakar yang kuat dengan kuku runcing untuk menangkap dan memegang mangsanya. Nah, selanjutnya contoh yang berikutnya ada ular, di mana ular bisa menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya itu karena rahangnya itu fleksibel. Jadi, karena rahangnya fleksibel, ular bisa membuka mulutnya sangat lebar dan bisa digerakkan secara bebas agar ular bisa menelan mangsanya secara utuh tanpa perlu dikunyah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya contohnya ada bunglon, di mana bunglon ini mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan. Jadi, hal tersebut dilakukan oleh bunglon untuk mengelabui dan bersembunyi dari musuhnya, atau saat bunglon merasa terancam atau berada dalam bahaya, bunglon akan melakukan kamuflase. Nah, perubahan bunglon dalam mengubah warna tubuhnya itu juga disebut dengan kamuflase. Nah, lanjut ke adaptasi yang terakhir, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan adaptasi yang mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Nah, contoh dari adaptasi tingkah laku ini yang pertama itu ada namanya mimikri, kemudian yang kedua ada namanya autotomi, yang ketiga ada namanya hibernasi, yang keempat ada namanya estivasi, yang kelima ada namanya adaptasi tingkah laku pada rayap, dan yang keenam ada namanya adaptasi tingkah laku pada mamalia air. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu mimikri. Nah, seperti yang ada pada video PPT, di mana contoh dari hewan mimikri ini adalah bunglon. Bunglon itu kan dapat mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jadi, jika mereka berada di dedaunan, warna kulit bunglon akan menjadi hijau. Nah, sebaliknya apabila mereka ada di tanah, warna kulit bunglon akan menjadi seperti tanah, yaitu menjadi kecoklatan. Nah, perubahan warna kulit sesuai warna lingkungannya ini, itulah yang dinamakan dengan mimikri. Nah, kemudian selanjutnya ada autotomi. Nah, autotomi ini merupakan cara hewan untuk melindungi diri dari mangsa. Contohnya itu pada hewan cicak yang dengan mudahnya untuk memutuskan ekor. Jadi, saat cicak merasa berada dalam bahaya, mereka akan mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Nah, cara mereka dalam mengelabui musuhnya ini seperti memutuskan ekornya, itulah yang disebut dengan autotomi. Nah, jadi saat cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya itu akan secara mendadak putus dan bergerak-gerak sehingga perhatian mangsa itu akan beralih ke ekornya. Nah, hal tersebut akan digunakan oleh cicak sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari pemangsa. Nah, selanjutnya ada namanya hibernasi. Nah, saat musim dingin kan banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup. Namun, ada juga beberapa hewan yang bisa melewatinya itu dengan tetap mencari makanan. Nah, sementara hewan yang
bertahan hidup dengan terlelap dalam suatu tidur khusus, itulah yang disebut dengan hibernasi. Jadi hibernasi itu merupakan cara hewan untuk bertahan hidup saat musim dingin dengan cara tidur panjang. Nah, ciri-ciri hewan yang melakukan hibernasi ini yaitu suhu tubuhnya itu rendah, detak jantung dan pernapasannya itu sangat lambat. Tujuan dari hewan melakukan hibernasi ini adalah untuk menghindari cuaca yang sangat dingin kemudian kekurangannya makanan, dan untuk menghemat energi. Contoh dari hewan yang melakukan hibernasi ini seperti ular, kura-kura, ikan, dan bengkarung yang tetap tinggal di sarangnya selama musim dingin berlangsung. Selanjutnya untuk adaptasi estivasi, di mana adaptasi tingkah laku estivasi ini merupakan kebalikan dari adaptasi hibernasi, di mana pada saat musim panas udaranya itu kan menjadi sangat panas dan kering. Nah, jadi beberapa hewan itu akan bergerak untuk mencari tempat perlindungan. Nah, tidur di musim panas ini itulah yang disebut dengan nama estivasi. Jadi, kata estivasi ini berasal dari kata Latin yang berarti musim panas. Nah, tujuan hewan untuk melakukan estivasi ini adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Contohnya itu seperti lemur kerdil, kelelawar, dan beberapa tupai merupakan contoh dari mamalia yang melakukan estivasi untuk menghindari cuaca yang kering. Nah, selanjutnya itu ada namanya adaptasi tingkah laku pada rayap. Nah, rayap itu kan merupakan golongan serangga penghancur kayu. Nah, di mana rayap itu akan mencerna kayu, di mana rayap itu dapat mencerna kayu karena adanya hewan kecil yang bernama flagellata. Flagellata kalau nggak salah bacaannya flagellata yang ada di ususnya. Jadi flagellata ini akan menghasilkan enzim yang mampu mencerna kayu. Jadi saat rayap mengelupas kulitnya, flagellata ini akan ikut terbuang. Nah, agar flagellata ini tetap ada, rayap akan memakan kembali kulitnya. Nah, sedangkan untuk rayap muda yang baru menetas, mereka mendapatkan flagellata ini dengan menjilati dubur rayap dewasa. Nah, dengan bantuan tersebut, rayap itu akan bisa hidup dari memakan kayu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada adaptasi tingkah laku pada hewan mamalia. Nah, contohnya itu pada hewan paus, di mana hewan paus ini merupakan hewan vertebrata dari golongan mamalia yang hidupnya di air. Tetapi paus ini bernafas menggunakan paru-paru, di mana paus akan muncul ke permukaan air untuk menghirup udara hingga paru-parunya itu penuh. Untuk memenuhi paru-paru paus itu diperlukan sekitar 3.350 liter. 3.350 liter udara. Nah, dengan sekali tarikan napas, itu paus bisa bertahan di bawah air itu sekitar setengah jam. Nah, saat paus merasa akan kehabisan napasnya, paus akan muncul kembali ke permukaan untuk menghembuskan nafas melalui lubang di kepalanya. Nah, saat menghembuskan nafasnya ini akan terlihat seperti air mancur yang berisi karbon dioksida dan uap yang mengembun. Nah, itu dia dari tentang adaptasi, bagaimana cara hewan beradaptasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antara ciri khusus hewan dengan lingkungannya.
hewan itu eh, kan mem- hewan itu kan bisa hidup di berbagai tempat seperti di air, di pohon, di padang rumput, atau bahkan di dalam tanah. Serta mereka juga memiliki beragam cara untuk mencari makanan. Nah, dalam kehidupan di alam terdapat hubungan antara pemangsa dengan mangsa, sehingga banyak hewan yang mengembangkan ciri khusus untuk melindungi diri dari musuh atau membantu mereka dalam memperoleh makanan demi kelangsungan hidupnya. Di mana banyak hewan yang memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan lingkungannya agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya angsa dan itik yang memiliki kaki berselaput untuk berenang dan berjalan di lumpur. Kemudian ada zebra yang berkamuflase dengan corak belangnya sehingga sulit dikenali oleh pemangsa. Kemudian ada kura-kura yang melindungi diri dengan cangkang keras dan melindungi diri dengan cangkangnya yang keras dan menarik kepala serta kakinya ke dalam cangkang saat mereka merasa terancam. Kemudian juga ada semut yang menggunakan antena untuk berkomunikasi, mencium bau, dan menemukan makanan. Selain itu ada juga landak yang mengandalkan duri tajam yang menyebar saat menggulung tubuhnya sehingga eh, sehingga pemangsa itu sulit untuk memangsa landak. Jadi cara landak dalam melindungi dirinya itu dengan memutar badannya dan mengembangkan duri-duri yang ada di tubuhnya. Kemudian ada juga cumi-cumi yang menyemprotkan tinta saat kabur dari pemangsa dan memancarkan cahaya untuk menarik mangsa di malam hari. Ada juga walang sangit yang mengeluarkan bau menyengat untuk mengusir musuh. Nah, ciri-ciri khusus dari hewan tadi itu merupakan cara mereka dalam beradaptasi yang membantu mereka untuk memperoleh makanan, menghindari bahaya, dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Nah, itu dia penjelasan materi yang saya sampaikan. Untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang adaptasi dan habitat hewan, kalian bisa menonton video YouTube seperti yang ditampilkan di PPT. Kalian bisa men-scan kode QR yang sudah saya buatkan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Selain dengan menonton video, juga kalian bisa mengisi kuis yang telah saya buat untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi terkait tentang adaptasi hewan. Sekian penjelasan materi adaptasi hewan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.